Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang program saya, yang mana program ini diberi nama dengan Student Agency for English Area. Nah, program ini bertujuan untuk mengatasi tentang bagaimana agar siswa itu mahir dalam bahasa Inggris dengan menciptakan budaya positif. Baik, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Yusuf dari CGP Angkatan 7. Nah, ada beberapa hal yang mendasari kenapa program ini ada, ya, yaitu ketika kita melihat aset dan kekuatan yang kita miliki, terutama di SMK Negeri 1 Bondowoso. Yang pertama adalah modal lingkungan. Dari lingkungan itu atau dari lingkungan sekolah yang di SMK Negeri 1 Bondowoso itu sangat luas dan juga mudah memudahkan kita untuk menentukan kira-kira itu tempat untuk English area itu di mana gitu ya. Jadi itu yang menjadi modal dalam lingkungan di SMK Negeri 1 Bondowoso. Yang kedua terkait dengan modal sosial, karena di SMK Negeri 1 Bondowoso itu terdapat MKB Bahasa Inggris yang terdiri dari beberapa guru yang luar biasa dan semangat, ya, sehingga program ini juga layak untuk dijalankan. Selanjutnya adalah dari modal agama dan budaya. Nah, tentunya ini juga sangat mempengaruhi ya, ketika guru agamanya aktif ya, maka dari siswa itu pun akan terbentuk akhlak yang bagus dan juga motivasi belajar yang bagus. Nah, dari motivasi belajar yang bagus inilah akan membuat program ini dapat berjalan dengan baik. Yang kedua adalah modal politik ya, tentunya di sini support kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan juga kepala program keahlian ya. Ini sangat membantu sekali. Ya, kolaborasi di antara kesemuanya itu akan menjadikan program ini dapat berjalan dengan baik dan juga efektif. Selanjutnya adalah modal fisik atau gedung ya. Nah, gedung di SMK juga sangat mendukung ya dari program ini sehingga layak untuk berjalan. Yang kedua adalah finansial, yang mana dalam pendanaan kita juga ada BOS, ada BOPP, dan juga ada dari komite. Kemudian dari human sekali, dari human ya, dari modal manusia ya, dari guru yang sangat kompeten dan guru yang peduli dengan bahasa Inggris siswa. Nah, ini juga menjadi modal yang sangat luar biasa terkait dengan program ini. Nah, pada karakteristik lingkungan yang mendukung itu terutama di SMK Negeri 1 Bondowoso, itu adalah kolaborasi. Kolaborasi baik dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala program kejuruan, dari guru sendiri, kemudian dari staf dan karyawan sekolah, dan juga murid. Itu juga menjadi sangat penting untuk membangun sekolah yang sehat dan inklusif dalam mewujudkan murid-murid yang mahir bahasa Inggris. Nah, di sini kita melihat ke masa depan, yaitu yang mana warga sekolah itu memiliki harapan yang sama terhadap perkembangan murid yang baik tentang kemampuan bahasa Inggrisnya, sehingga nanti budaya komunikasi bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Bondowoso itu terbentuk. Jadi harapannya kita ke depan itu siswa-siswi SMK Negeri 1 Bondowoso itu sudah terbiasa komunikasi bahasa Inggris di keseharian mereka di lingkungan sekolah. Jadi kata-kata bahasa Inggris itu bukan menjadi kata-kata yang yang basi atau mungkin yang apa ya, maaf, yang jarang sekali diucapkan. Tetapi kata-kata bahasa Inggris itu adalah sebuah kata-kata yang umum diucapkan, sehingga kompetensi komunikasi bahasa Inggris mereka itu sangat bagus gitu. Nah, ini ya tujuannya adalah tujuan utama dari kami dari program ini adalah sebagai untuk mewujudkan murid-murid yang mahir dalam komunikasi bahasa Inggris.
dan menjadikan bahasa Inggris itu sebagai salah satu bahasa yang wajib digunakan pada hari-hari tertentu. Nah, seperti apa sih rencana program Student Agency? Nah, berikut ini akan eh, kami sampaikan tentang rincian program Student Agency yang akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Bondowoso. Nah, sebelum ke rencana ya, ini kita harus paham dulu sih apa itu Student Agency ya. Student Agency itu adalah sebuah sebutan bagi murid yang memiliki semangat juang dalam belajar bahasa Inggris dan menjadi pelopor kebangkitan budaya komunikasi bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Bondowoso. Nah, Student Agency ini berperan untuk menggerakkan program English Community. Kemudian dari English Community itu muncul English Club yang juga digerakkan oleh Student Agency itu hingga pada English Area. Nah, Student Agency diberi pembekalan ya dengan pelatihan khusus agar mereka mampu menyerap ilmu bahasa Inggris dengan baik dan berbagai ilmu dengan rekannya hingga memimpin pelaksanaan program. Nah, untuk kuota pertama pada perekrutan Student Agency ini adalah 20 murid agar pelatihan itu dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Nah, ini adalah bagan struktur ya dalam alur perjalanan Student Agency. Yang pertama itu mulai dari perekrutan. Jadi kita melakukan perekrutan pada siswa, yang mana nanti siswa juga mendaftar ya. Setelah siswa mendaftar itu kemudian kita lakukan seleksi ya, dari Bapak Ibu guru dan juga mungkin ada rekomendasi Bapak Ibu guru dari siswa-siswi yang berkualitas dan juga kompeten ya. Itu nanti juga bisa dimasukkan. Yang kedua, setelah terpilih 20 siswa. Nah, selanjutnya 20 siswa tersebut dilakukan pelatihan ya. Pelatihan itu mengenai tentang pertama visi dan peran Student Agency. Yang kedua tentunya terkait dengan materi bahasa Inggris. Dan yang ketiga tentang kompetensi sosial emosional. Bagaimana mereka nanti dapat berbaur dengan rekan-rekannya dengan baik dan benar dan dapat diterima dengan baik sehingga dapat membuat sebuah budaya-budaya positif di lingkungan kelasnya masing-masing. Selanjutnya adalah Student Agency tadi setelah melakukan pelatihan mereka melakukan sinyal yang mana sambil mereka melakukan pelatihan mereka juga harus melakukan komunikasi bahasa Inggris di kelas ya, menyadarkan kepada teman-temannya, kepada rekan-rekannya bahwa komunikasi bahasa Inggris itu adalah hal yang luar biasa dan juga perlu untuk dilakukan. Kemudian Student Agency itu berkolaborasi dengan komunitas, kemudian membentuk komunitas ya, komunitas di lingkup sekolah ya tentunya dengan rekan-rekannya ini agar menguatkan visi mereka ya, menguatkan visi untuk membentuk budaya komunikasi bahasa Inggris. Nah, di samping itu juga Student Agency juga harus dapat membimbing rekan-rekannya tentunya kan. Rekan-rekannya itu ya ada yang sudah bisa komunikasi bahasa Inggris, ada juga yang belum bisa. Nah, itu tugas dari Student Agency salah satunya juga adalah membimbing rekan-rekannya yang belum bisa agar mereka juga menjadi sedikit bisa dan sehingga dapat berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini alur dalam pembentukan komunitas ya bagi Student Agency, dimulai dari English Community yang mana mereka membuat komunitas bahasa Inggris untuk meningkatkan komunikasi bahasa Inggris ya, baik itu grammar, listening, speaking maupun reading. Kemudian setelah English
komunitas ini terbentuk ya, komunitas bahasa Inggris ini terbentuk, maka uh, diharapkan komunitas ini sudah kuat ya, dapat sesuai dengan harapan, maka uh, English Club ini baru akan dibentuk ya. Karena ini kenapa sih kok harus English komunitas dulu gitu ya, komunitas bahasa Inggris dulu? Karena ini adalah bagian pertama ya, di awal harus menciptakan sebuah budaya dulu. Tidak mungkin kita langsung membentuk English Club. Kalau kita langsung membentuk English Club, rohnya itu belum terbangun, jiwanya belum terbangun, maka English Club ini mudah runtuh ya, mudah tergoyahkan, dan akhirnya ya sudah hanya sekedar program, tidak dapat berjalan. Oleh karena itu perlulah English Community, sehingga ini sebagai pendongkrak ya, agar English Club itu nanti dapat tumbuh dan dapat berjalan juga. Sama sebenarnya, dia di dalam English Club itu dia berbagi tentang grammar, listening, speaking, reading ya, cuman fokusnya ke listening ya di sini ya. Nah, pada English Club ini peserta didik ya itu dapat membuat program, karena kalau di English Club itu sudah resmi ya, sudah di-SK-kan oleh kepala sekolah, berbeda dengan English komunitas atau English community. English community itu belum resmi, hanya sebesar apa, sebatas komunitas saja, jadi belum bisa membuat program, belum bisa membuat lomba-lomba gitu ya. Tapi kalau di English Club itu siswa sudah dapat membuat rancangan program, sudah membuat lomba-lomba di lingkup sekolah gitu ya, sehingga pengaruh budaya komunitas bahasa Inggrisnya pun menjadi lebih mengena. Kemudian selanjutnya adalah ada English Area. Nah, ketika English Club ini sudah berjalan dengan baik, barulah kita akan dapat menerapkan English Area. Nah, itu tahapannya. Karena tidak mungkin juga ya kita langsung menerapkan English Area gitu ya. Nah, siswa kaget ya, akan tertekan juga. Nah, oleh karena itu semua harus dilakukan secara bertahap. Mulai dari English Community, English Club, dan English Area. Siapa yang akan menggerakkan mereka semua? Dia adalah student agency dari kumpulan siswa-siswi yang sudah ditunjuk dan memiliki semangat juang yang luar biasa tadi. Nah, kemudian seperti apa sih rencana program English Community ya? Nah, oke, komunitas. Nah, sebelum ke English Community kita mengenal ya, mungkin sebenarnya sudah paham lah, sedikit saya sampaikan saja bahwa komunitas itu adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan dan pada umumnya itu memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Nah, dalam English Community itu mereka itu berkumpul ya, mereka itu dapat diartikan sebagai perkumpulan murid yang sama-sama memiliki keinginan untuk belajar bahasa Inggris, dan perkumpulan ini belum bersifat resmi gitu. Kemudian dalam pembentukan komunitas itu, student agency itu membentuk komunitas yang terdiri dari murid yang memiliki semangat untuk belajar bahasa Inggris. Nah, komunitas itu dibentuk dengan berlandaskan aturan yang telah disepakati bersama. Nah, komunitas itu adalah tempat untuk berbagi ilmu pengetahuan bahasa Inggris. Nah, dan juga sebagai sarana pemacu semangat dan motivasi belajar bahasa Inggris. Selanjutnya adalah melakukan aksi nyata. Nah, apa aksi nyatanya? Yaitu dengan mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian melakukan sosialisasi tentang komunitas bahasa Inggris. Kemudian juga dapat melakukan unjuk kebolehan dalam berbahasa Inggris pada event-event tertentu. Dan tentunya juga upaya untuk menumbuhkan rasa cinta teman-teman murid yang lain terhadap bahasa Inggris. Nah, selanjutnya adalah rencana program English Club. Nah, apa itu English Club? Nah,
English Club itu kalau dari menurut KKBI itu adalah perkumpulan yang kegiatannya mengadakan persekutuan untuk maksud tertentu. Nah, dalam English Club yang ini ya, itu adalah perkumpulan murid yang sama-sama memiliki keinginan untuk belajar bahasa Inggris dengan memiliki tujuan tertentu dan disahkan oleh pihak sekolah. Nah, dalam proses pembentukan English Club itu, student agency itu membentuk English Club itu sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama dalam tim ya tentunya ya. Kemudian itu di English Club itu adalah sebuah tempat untuk berbagi ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris dan juga sebagai sarana pemacu semangat dan motivasi belajar bahasa Inggris. Nah, English Club itu sebagai tempat perumusan kegiatan yang mendukung dalam pengembangan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya adalah melakukan aksi nyata. Nah, English Club ini juga dapat mengadakan event atau kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan berbahasa Inggris, seperti lomba, penampilan di event atau kegiatan tertentu yang menggunakan bahasa Inggris, mengikuti lomba yang diselenggarakan di luar sekolah, kemudian melakukan sosialisasi tentang komunitas bahasa Inggris, dan juga unjuk kebolehan dalam berbahasa Inggris pada event tertentu. Nah, kita masuk pada rencana program English Area. Nah, di sini terdapat tim inti. Apa itu? Tim inti itu adalah tim yang bertugas untuk bertanggung jawab atas terlaksananya program ini ya, English Area itu maksudnya. Tim inti itu terdiri dari student agency, guru bahasa Inggris, dan guru mapel lain yang menunjang berjalannya program dan peduli tentunya ya. Mereka itu peduli tentang kemampuan siswa untuk berbicara bahasa Inggris. Ya. Kemudian selanjutnya adalah melakukan kolaborasi dengan berdiskusi tentang rencana, strategi, dan aturan untuk menyempurnakan program English Area. Kemudian juga membentuk tim pembelajar. Nah, tim pembelajar itu adalah student agency yang telah dibentuk dan pandai bahasa Inggris untuk memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain. Mereka juga menyampaikan rencana program English Area kepada tim pembelajar agar memahami program yang dibuat. Ya. Kemudian memberikan kesempatan tim pembelajar untuk menyampaikan masukan atau gagasan yang membangun program yang lebih baik. Nah, itu terkait dengan tim pembelajar ya, tim pembelajar. Nah, dari setiap harinya itu kan English Area ya, itu kita harus menentukan topik ya. Topik tim inti dan tim pembelajar itu secara bersama-sama menentukan topik ya di setiap minggunya agar lebih menarik dan lebih tertata gitu ya. Ya tentunya itu juga disesuaikan ya tentang kurikulum ataupun agenda dan juga kalender sekolah sehingga itu nanti dapat menunjang pembelajaran mereka dalam bahasa Inggris juga. Itu tentunya harapannya. Nah, selanjutnya adalah menentukan target ya. Apakah targetnya itu semua siswa atau hanya beberapa kelas yang dipilih untuk proyek percontohan ya ini kan program ya, tentunya kita harus menentukan dulu kalau kelas mana dulu mungkin yang akan jadikan percontohan ya. Nah, tidak mungkin langsung semua kelas itu akan sangat riskan ya. Jadi mungkin kita fokus dulu ke kelas percontohan dulu. Kelas ini oke. Kita jajaki dulu. Nah, untuk sementara mungkin ini kita ke jurusan perkantoran dulu ya yang akan menjadi percontohan. Kemudian menyampaikan program dan manfaat yang akan diperoleh pada target agar mereka pun semangat tentunya ya. Selanjutnya menyampaikan dengan jelas tentang hal apa yang harus dilakukan target selama menjalankan English Area. Nah, di setiap kelas nanti itu ada yang namanya kapten yang mana bertugas untuk menjaga, mengawasi ya agar
English Area itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nih, pada pelatihan awal ya, itu membuat jadwal pelatihan. Kira-kira nanti berapa lama ya, dan berapa sering, dan siapa nanti yang akan terlibat, dan siapa nanti juga yang akan menjaga begitu ya. Kemudian dorong setiap kelompok untuk aktif berinteraksi ya, dan juga selalu melakukan evaluasi ya terkait dengan program. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Program ini ditujukan agar murid-murid kita dapat mahir dalam berkomunikasi bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.